Amin. Terima kasih Lina. Kembali. Oke, seperti biasa, sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang cinta terhadap negaranya, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Yaitu kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Pengurus kelas hari ini hadir semua anggota kelasnya? Hadir semua ya? Lebih ini izin kelas cek dulu, ambil absen. Aliana Claudia hadir Ibu. Asmaul Husna hadir Ibu. Elinda Ranja hadir Ibu. Jadi hari ini hadir semua? Hadir semua Ibu. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita pagi ini, kita masuk kepada materi limbah dengan submaterinya adalah jenis-jenis limbah. Pertanyaan persepsi. Nah, di sini seperti yang kamu lihat di gambar ini, ada dua gambar di sini. Ada gambar pertama ini dan gambar kedua. Nah, dari kedua gambar ini, Ibu minta dua siswa untuk masing-masing perwakilan mewakili satu gambar menjawab apa informasi penting yang diketahui setelah kamu melihat gambar yang satu ini dan gambar yang lainnya. Nah, untuk gambar yang pertama ini siapa yang bisa menjelaskan? Oh ya, Yanto. Sedangkan membuang sampah sembarangan. Terus gambar yang kedua siapa yang bisa menjelaskan? Yang saya dapatkan dari gambar kedua adalah kedua orang siswa yang membuang sampah pada tempatnya dan memisah jenis-jenis sampah tersebut. Oke, di sini ada pemisahan jenis-jenis sampah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu punya 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini tentang jenis-jenis limbah. Tujuan yang pertama, melalui studi literatur dan tayangan video, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis limbah aktivitas makhluk hidup dengan tepat. Lalu, tujuan yang kedua, melalui studi literatur dan tayangan video, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis limbah dengan tepat. Dan tujuan yang terakhir itu adalah melalui studi literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat prototipe pemanfaatan berbagai macam limbah aktivitas makhluk hidup dengan tepat. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita yang kegiatan inti. Nah, di sini Ibu akan putarkan video pembelajaran. Silakan kalian masing-masing menyimak dengan baik. Tentunya yang terkait dengan jenis-jenis limbah. Pernah sudah kita bahas mengenai limbah. Sekarang kita pakai limbah. Hal ini berasal dari makhluk hidup ya. Jadi jelas sebenarnya dia itu mudah terurai ya, walaupun sudah busuk ya. Ada sisa-sisa tumbuhan atau buah-buahan ya. Dari seluruh busuk mikroorganisme siapa saja baik bakteri ya. Nah, ini ada pesan yang kita justru membuang sampah. Ya, semoga bermanfaat. Kalian sudah mengamati video pembelajaran tentang jenis-jenis limbah. Sekarang silakan kalian masing-masing duduk berkelompok sesuai dengan nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Ibu akan bagikan SKPD untuk masing-masing kelompok. Dan nanti kalian akan berdiskusi dalam kelompok kalian masing-masing sesuai dengan arahan yang ada pada atau petunjuk yang ada pada
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada atau soal-soal yang ada pada LKPD tersebut ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Kalau ada pertanyaan langsung kan tanya ke ibu. Oke, Bu. Silakan kalian jawab yang bisa kalian jawab. Apakah masing-masing kelompok sudah selesai diskusinya? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah selesai, masing-masing kelompok menyiapkan hasil diskusi kalian pada LKPD untuk dipresentasikan. Sekarang Ibu persilakan untuk yang pertama. Silakan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan membacakan informasi penting apa yang kami dapatkan dari video yang dipaparkan tadi. Yang pertama, yaitu pengertian limbah. Limbah adalah suatu bahan sisa buangan dari proses produksi atau kegiatan industri dan kegiatan rumah tangga. Berikutnya untuk peta konsep yang kami gambar, saya akan mempersilakan Saudara Reva untuk mempresentasikannya. Oke. Sumbernya limbah domestik, limbah domestik, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah pertanian. Oke, untuk tabelnya saya mempersilakan Saudara Yanto untuk membacakannya. Tabel 1. Mengelompokkan istilah tertuliskan kandungan jenis zat. Nama limbah plastik dikelompokkan limbah anorganik. Kaleng dikelompokkan limbah anorganik. Kertas dikelompokkan menjadi limbah anorganik. Oke, untuk tabel berikutnya saya mempersilakan Saudara Ria untuk membacakannya. Pengelompokan limbah berdasarkan sumbernya. Nama limbahnya 1. Kertas, 2. Kaleng, 3. Sisa sayuran, 4. Gas dari asap pabrik, konglomerat, dikelompokkan menjadi limbah industri. Oke, itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya dari kelompok 2, 3, dan 4. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya akan mewakili kelompok 4 untuk memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaan saya, sebutkan limbah organik dan anorganik masing-masing 3. Berikutnya, Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mewakili kelompok 3 ingin bertanya. Sebutkan 2 limbah yang berasal dari kegiatan pertanian. oke, terima kasih untuk Saudara Farel. Berikutnya, Saya mewakili kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan domestik? untuk pertanyaan nomor 1, limbah anorganiknya 1. Plastik, 2. Kaleng, 3. Kertas. Dan limbah anorganiknya 1. Buah-buahan busuk, 2. Hewan mati, 3. Kotoran hewan dan manusia. Mungkin Saudara Astrid sudah mengerti? Sudah. Oke, untuk pertanyaan nomor 2 limbah yang berasal dari pertanian yaitu bahan kimia dan pestisida. Apakah Saudara Farel sudah mengerti? Oke, berikutnya pertanyaan nomor 3 dari Saudara Marlin kelompok 2. Limbah domestik itu adalah limbah pembuangan dari rumah tangga. Contohnya ini sisa-sisa sayuran, kaleng bekas, dan kertas. Apakah Saudara Marlin sudah mengerti? Oke. Hanya itu presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik sekali dari kelompok 1. Mari kita berikan aplaus. Dari pemaparan kalian pada masing-masing kelompok, akhirnya kita bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang jenis-jenis limbah. Yang pertama, limbah
tiga tadi. Dikelompokkan yang pertama berdasarkan kandungan jenis senyawanya atau berdasarkan jenis zatnya ada dua. Pengelompokan limbah itu ada limbah organik dan limbah anorganik. Lalu yang kedua, pengelompokan limbah berdasarkan wujudnya ada tiga. Ada limbah padat, ada limbah cair, dan ada limbah gas. Dan yang terakhir berdasarkan sumbernya ada empat. Ada limbah domestik atau rumah tangga, ada limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah pertanian. Nah, kita masuk kepada akhir pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, Ibu ingin merefleksi dulu pembelajaran kita hari ini untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami pembelajaran kita hari ini ya. Ibu ada punya dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pagi ini? Apa yang kalian dapati setelah mengikuti pembelajaran hari ini terkait dengan jenis-jenis limbah? Oke, dari pembelajaran tadi saya bisa menyimpulkan bahwa limbah adalah bahan atau sampah buangan dari kegiatan-kegiatan manusia, baik kegiatan industri, pertambangan ataupun pertanian. Dan jenis-jenis limbah dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu berdasarkan senyawanya, sumbernya, dan wujud. Oke, baik sekali jawaban dari Alia. Masih ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah paham semua ya? Kalau sudah, Ibu minta perwakilan dari kelompok untuk mengumpulkan lembar kerja peserta didiknya ke meja Ibu. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Oke, lengkapi. Nah, untuk pertemuan berikutnya, materinya adalah tentang pencemaran lingkungan dan dampaknya terhadap perubahan lingkungan dan kesehatan. Tadi seperti yang sudah gambar persepsi itu kan, ada cewek atau seorang perempuan yang membuang sampah itu sembarangan, ya. Nah, itu pada akhirnya akan mencemari lingkungan. Pertemuannya kita belajar tentang pencemaran lingkungan, dampak daripada pencemaran lingkungan. Pasti akan merusak lingkungan dan juga kesehatan. Lalu ada tugas untuk masing-masing kelompok membuat berbagai macam keterampilan dari bahan dasar limbah yang tadi kalian sudah kelompokkan berdasarkan tiga itu pengelompokannya. Dari pengelompokan limbah masing-masing kelompok kalian buat suatu keterampilan. Jadi intinya di sini adalah daur ulang limbah. Apakah masih ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, silakan kalian menyiapkan diri kalian untuk pelajaran pada jam berikutnya ya. Ibu minta satu orang untuk siapa yang bisa pimpin doa penutup? Saya. Silakan, Elvi. Dalam nama ya Bapak yang Maha Baik dan Maha Pengasih, terima kasih atas pernikahanmu dari awal mata pelajaran hingga pada saat ini. Hanya ini doa yang saya ingin sampaikan Bapak, demi pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Elvi.